Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi sama Kang Idan di Kang Idan 93 channel. Kali ini Kang Idan khusus dan khususnya ada keunikan sendiri, yaitu Banjarsari. Di Banjarsari ternyata ada sejarah penenunan alat tenun yang konon sudah punah hingga ada penggiat sejarah, ada penggiat ada penggiat tenun yang beliau itu dari Majalengka. Kita ngobrol-ngobrol aja ya tentang sejarah dan penenunan lah, apa itu tenun. Kita langsung ngobrol aja. Perkenalkan, ini sama Teh Kiki ya Teh. Ya. Gimana kabarnya Teh? Sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat. Terus ini Teh, ini Teteh kan tadi katanya orang asli Majalengka ya Teh? Asli Bandung. Asli Bandung, terus ikut suami ke Majalengka. Ikut suami di Majalengka. Nah, ini kok pertamanya Teteh di sebelumnya background pendidikan Teh? Alumni ISPIL, teman-teman alumni ISPIL berarti kan nilai seni. Nah, itunya apa Teh? ISPIL teater. Nah, itu kan makin unik lagi nih. Teater, kenapa Teteh ke anak penenunan Teh? Apalagi sejarah penenunan, apa sih adanya di tenun itu sebenarnya apa sih? Kalau dilihat dari apa ya, perjalanan, ya. Gitu kan? Perjalanan kenapa tiba-tiba saya ke tenun gitu ya. kan? Melenceng dari teater ke tenun sangat jauh gitu kan, ke seni rupa berarti kan ya. Kalau tenun itu, yaitu berjalan dengan sendirinya ngalir gitu kan. Awalnya kan saya ikut suami ke Majalengka, ya. Di sana itu ada tenun Majalengka. Saya melakukan penelitian, pengembangan dan pelestarian itu sampai sekarang udah 7 tahun. 7 tahun. Nah, kita kronologi perjalanan aja dulu. Ya. Nah, setelah 7 tahun, pas di masa pandemi, kita nggak ada kegiatan. Terus saya main silaturahmi ke Banjarsari, ke Biraspi, karena saya pernah satu acara dengan beliau di Kuningan, Sarasehan Ronggeng Nusantara. Nah, kan udah lama tuh nggak ketemu, ada rasa lagi pandemi kayak gini, para maestro kan ya setidaknya kan dikunjungi gitu kan, silaturahmi gitu kan. Nah, saya itu ke Banjarsari gitu kan, ya ketemu sama Biraspi, ngobrol-ngobrol gitu kan, kegiatan yang dilakukan selama pandemi apa gitu. Nah, kebetulan kan saya melakukan rutin untuk penelitian tenun dan pengembangannya. Nah, kata Biraspi, beliau itu tunjukin dulu buah larang. Beliau punya buah larang di rumahnya. Yang kayak gini bukan Teh, katanya tenun itu, gitu kan. Ini benar nggak dari kapas? Oh iya benar, gitu kan. Saya bisa dengan dengan mengelus gini, saya udah tahu. Bahkan saya tahu ini pakai kapas yang besar, kapas yang kecil untuk Ciamis ya, penamaan di Ciamis. Kapas besar dan kapas kecil atau kapas alit, kapas ageng. Nah, untuk sendiri di Majalengka, penamaannya itu yang besar di Ciamis itu kapas honjeng. Oh ya. Nah, yang kecil di Ciamis atau alit itu kapas Jepang. Ya, itu perbedaannya padahal sama-sama ya kapas kecil dan kapas besar ya. Nah, kata Biraspi, di sini juga ada penenun Teh. Ada kemana ya? Di detik itu juga, di menit itu juga, antar saya ke tempat emaknya gitu kan. Ya, saya diantar, kebetulan rumahnya deket gitu kan, tetanggaan gitu kan. Namanya itu Mak Anah. Usianya 84 tahun. 84 tahun, beliau sudah sepuh tapi masih sehat. Cuman matanya kalau untuk menenun, karena kalau menenun itu butuh mata
mata yang jeli banget Ya. untuk memasukkan benang ke suri. Ya. Kan tahu sendiri kayak jarum-jarum gitu kan surinya. Ini banget gitu, rapat Iya. banget gitu. Nah, setelah itu ngobrol sama emak gitu kan. Nah, ternyata emak itu berhenti menenun di tahun 80. 1980 emak sudah tidak menenun. Ya. Emak Anah itu sudah tidak menenun gitu kan. Berarti kalau sekarang dihitung sampai sekarang 42 tahun itu tenun Ciamis punah berarti ya. Ya. Namun alhamdulillah gitu kan, artefaknya atau alat Museum tenunnya Tombak Sari masih, bertempat di Desa beliau Tombak simpan. Sari, Kecamatan Tombak Sari, namun Kabupaten disimpannya Ciamis, itu di Jawa Barat. kayak apa ya, tempat Dengan pembakaran jarak kayu tempuh tuh. dari pusat ibu Kalau kota Kabupaten orang Ciamis negeri sekitar ini kan 36 di km desa-desa arah tuh nyimpan buat Kecamatan nyimpan Tombak kayu Sari bakar tuh. merupakan daerah perbatasan Jawa Nah, Barat yang makanya berbatasan langsung dengan semuanya Kabupaten tidak lengkap ya. Cilacap, Jawa Itu Tengah. karena ya mungkin ada Untuk yang menuju udah Museum Pose Tombak bahkan Sari, apalagi kalau dapat diakses dengan pihane ya. menggunakan kendaraan pribadi Pihane itu kan atau full dari transportasi bambu. Museum Pose Jadi ya Tombak Sari gampang lah gitu merupakan kan. salah satu Oh ini dari kesekian anak museum cucunya nggak tahu. Oh ini prasejarah yang ada di bakar Indonesia. aja gitu kan. Padahal itu Menyimpan benda-benda alat cagar tenun budaya berupa fosil kuda yang ditemukan yang oleh masyarakat setempat. bisa saya selamatkan yang sekarang ada di pameran oleh gitu kan. Gubernur Jawa Barat Dr. Nah, Des setelah Haji itu dan Setiawan saya ngobrol MSI. dengan Mas Uni, Pada Pak tanggal Ana. 9 Maret 2004 Pak Ana tahu bahwa saya penggiat tenun. Ya jadi beliau langsung memasrahkan atau apa ya bahasanya ya, mengamanahkan atau mewariskan. Tapi kalau mewariskan kan kalau beliau nggak ini ya, Ya. udah nggak ada, berarti apa ya, menitipkan lah ya, Menitipkan ya. menitipkan karena saya penggiat tenun gitu kan. Terus menitipkan alatnya yang tersisa dan karembong. Nah ini kebetulan juga ini di saat terakhir dia mau berhenti menenun. Berarti ini dibikinnya itu 1980. Ya. Ya, ini. Nah, ini juga karembongnya dikasihkan juga ke saya, gitu kan. Sama ada kapas kecil dikasihkan ke saya, terus kapas besar juga dikasihkan ke saya. Dan ternyata emak itu masih menyimpan kapas-kapasnya itu walaupun, gitu kan, walaupun pohon kapas di Banjarsari udah susah dicari lah, gitu. Kita harus nyukruk, nggak nyukruk, gitu kan. Cuman emak itu masih nyimpan kapasnya karena beliau kenapa masih nyimpan kapasnya itu buat para wanten. Para wanten itu apa? Apa ya, kalau di Ciamis itu atau di Banjarsari itu para wanten itu kayak kalau misalkan mau nikahan nih, apa terus kan ada sesugu gitu tuh, yang ada air kopi, air teh, misalkan apa. Nah kalau di Ciamis itu ada kapas dan ada kanteh, dan itu tidak ada di tempat lain tradisi itu. Nah, ya karena saya makanya emak masih nyimpan gitu kan, karena buat itu gitu kan. Ya setelah itu ya untuk pertemuannya ya ini mungkin udah apa ya namanya, takdir apa sih perjalanannya harus seperti itu gitu kan. Saya juga bukan nggak mau, saya juga nggak tahu, dan saya juga ke Banjarsari itu bukan mencari tenun gitu kan. Saya nggak tahu kan apakah masih ada tenun atau enggak. Saya ke Banjarsari itu cuma mau silaturahmi. Nah kalau misalkan di dalam proses perjalanan saya ketemu sama Mak Ana, kemudian Mak Ana mengamanahkan alat tenun dan karembongnya dan dikasih juga sampel kapasnya, itu kan udah, itu mah udah istilahnya kan udah diatur lah sama Allah gitu kan. Ya untuk sejarah tenunnya gitu, oke, itu perjalanan saya ketemu Mak Ana, penenun Banjarsari Ciamis kan. Selain di Ulu Kasang, Beliau satu-satunya regenerasi terakhir. Nah untuk sejarah alat tenunnya, kata beliau itu dapat dari buyutnya, jadi buyut, terus dari neneknya gitu kan, terus dari ibunya, terus lalu ke beliau. Nah berarti beliau itu keturunan keempat untuk penenun gitu. Ada dari tadi penjelasannya ada beberapa pertanyaan tadi.
tadi. Terus yang pertama sih ini kan menurut sejarah juga bahwa tenun itu kan tidak sembarangan dan tidak semua orang waktu zaman itu tenun itu hanya dipelajari oleh orang-orang tertentu, salah satunya dari kerajaan ya, calon penenun. Nah, dari sini kenapa terutama dari sebagai penggiat tenun, sejarah tenun itu sekarang hampir dikatakan sudah menurut Teteh sendiri, kira-kira apa penyebabnya? Penyebab kenapa tenun punah di beberapa bagian ya, Ya. di beberapa daerah. Ya. Karena gini, kain tenun itu mahal. Betul. Nah, ya. Mahal gitu. Satu itu mahal, kedua gitu kan, tetapi itu juga kan butuh proses pengerjaan yang lama. Kita kalau misalkan sekarang gini, kalau beli kain itu harganya murah banget gitu kan. Itu kan udah pakai mesin modern, udah pabrikan. Kalau ini apa namanya, masih tradisional gitu kan. Ini pengerjaannya juga itu 1 minggu loh, kurang lebih pengerjaan dari awal memintal sampai menenun itu 1 minggu kurang lebih itu 1 minggu. Ya bayangin aja, misalkan 1 minggu kalau emak dapat 400 juga kan, itu cuma kalau dihitung matematika kan tetap kurang. Itu pun selama seminggu itu cuma satu ya? Iya, cuma satu lembar. Cuma satu lembar. Gitu kan. Ya kalau ini kan jangan, kalau nilai barang-barang seperti ini, tenun batik tulis, jangan dinilai dari harganya. Ya. Tapi karyanya gitu kan. Gitu. Jadi nggak, ya kalau sebenarnya ya nggak ternilai gitu kan, apalagi untuk yang Ciamis gitu kan. Yang berikutnya teh, tadi kan sudah dijelaskan orang eksklusif dan kenapa tenun itu sekarang mudah-mudahan. Nah, saya yang agak sedikit ada nggak misalkan pada saat menenun atau sebelum menenun ada gitu ya, tradisi khusus atau perlakuan khusus ya supaya menenun itu bisa, atau tenun itu sukses berhasil, ada tradisi khusus nggak? Teteh sebagai penggiat dulu meneliti atau memperhatikan para penenun gitu kan, tradisi khusus lah yang dari beberapa yang ngasih pertanyaan kepada saya, bukan kamu yang ya ngasih pertanyaan ini. Ya. Gini, di beberapa daerah, saya sebut Majalengka. Ya. Saya sebut Majalengka karena saya meneliti juga Majalengka. Dulu gitu kan, kata maestro narasumbernya ya, zaman dulu itu apalagi kalau menenun boeh rara itu harus perempuan yang suci dulu banget, itu harus perempuan yang suci gitu kan. Suci itu apa, sebelum kalau perempuan itu Museum Fosil Tombak Sari bertempat di Desa Tombak Sari, Kecamatan Tombak Sari, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Dengan jarak tempuh dari pusat ibu kota Kabupaten Ciamis sekitar 36 km ke arah timur. Karena mungkin kebutuhan juga pada Kecamatan zaman Tombak itu Sari lagi merupakan tenun, daerah lagi perbatasan booming-boomingnya Jawa gitu Barat kan. yang berbatasan Terus langsung juga dengan kita Kabupaten Cilacap, Jawa Barat. kekurangan kita kan Untuk dengan menuju tradisi Museum Fosil lisan. Tombak Sari dapat diakses Nggak dengan nyampe juga menggunakan ke kendaraan generasi pribadi atau berikutnya, transportasi kan umum. kita nggak tahu kan. Museum Fosil Tombak Dulu Sari banget itu, merupakan salah satu dari kesekian menenun museum boeh prasejarah rara yang itu, ada di Indonesia. harus suci. Menyimpan benda-benda cagar budaya berupa fosil purba yang ditemukan oleh Menenun masyarakat boeh setempat. rara ataupun Dibangun dan diresmikan kalembong oleh ya, Gubernur Jawa Barat Dr. di Andes beberapa Haji dan tempat itu Setiawan ada satu hari, pada tanggal 9 ada satu hari yang tidak boleh mihane. benda cagar budaya. Mihane itu apa? Mihane itu alatnya yang di Ciamis sudah tidak selama
selamatkan ya. Mihane itu apa? Dan memelihara urutan untuk sebelum menenun itu yang mengatur benang yang panjangnya itu berapa ya 3 meteran, jadi bulak balik itu pengaturan benang atau pengaturan motif ya. Kita mau motif kotak-kotak, kalau di Majalengka mau motif kotak-kotak atau japitura gitu kan, itu dari Mihane. Nah Mihane itu kalau di Majalengka itu tidak boleh Mihane hari Rabu. Fosil binatang. Nah kalau di Ciamis diantaranya tidak boleh Mihane pas weton wage. Terus ada biji. Ya, berarti kan ada aturan-aturannya gitu kan. Nah aturan yang Rabu atau kalau di Ciamis wage nggak boleh, yang Mihane itu berlaku pada dua jenis itu, karebong ataupun kue rara. Kemudian ini deh yang mungkin terakhir karena saya dari tadi udah capek nih. Satu sih, ini alat saya sebagai orang Bajasari juga sebenarnya baru tahu gitu kan, malah udah katanya udah 40 tahun yang lalu. Alat ini tadinya ada di Banjarsari, terus teteh ketemu sama Mas Nah, dari Majalengka ke sini ada apa ya? Tarikan apa? Saya tarikannya Kejadian yang aneh yang di luar nalar gitu. Yang di luar nalarnya itu ini ya. Walaupun saya kenal sama Wiraspi ya, namun di 3 hari itu saya itu benar-benar pengen ketemu beliau dan saya tidak tahu saya mau ngapain ke beliau selain silaturahmi ya, gitu kan, selain silaturahmi gitu, menanyakan kabar. Nggak ada apa lagi sih gitu kan, karena ya yang saya tahu gitu kan, saya sebelum ke rumah beliau kan janjian dulu kan sama anaknya, beliau sehat dan apa gitu kan. Ya selama 3 hari itu kok tarikan saya pengen ke Wiraspi itu kuat banget gitu loh. Itu kuat banget sampai ya saya apa ya, kalau mau di ini ya di anehnya itu saya nggak punya, maksudnya lagi pandemi nggak punya uang lebih gitu kan. Ya, betul. Dengan uang pas-pasan ini cukup nggak ya, cukup nggak ya gitu kan. Tapi tarikannya itu selama 3 hari itu kok ini banget gitu, kuat banget ya. Itu aja sih. Oh makanya saya ketemu Wiraspi, oh ini fosil-fosil gitu kan. Setelah ketemu Mak Ana dan setelah Mak Ana hijab kabul bahwa ini saya titipkan gitu kan, saya amanahkan, itu ijab kabul, ada ijab kabul. Nah, tinggal satu pertanyaan lagi, ini mungkin yang paling disuka sama teman-teman channel Kang Idan. Alat ini kan sudah punah, terus alat ini bisa dikatakan kuno, dalam artian kuno sudah tidak ada lagi gitu kan, sudah lama sekali, 4 generasi terakhirnya pun usianya sudah 84 tahun. Nah, pada saat sudah alat ini diserahkan ke teteh sendiri, nah biasanya kan orang-orang ada mimpi, ada mimpi atau apa yang aneh-aneh setelah teteh menerima alat ini atau setelah teteh simpan. Ini nih yang paling misterinya gitu di alat tenun yang kuno ini. Nah, apa ya? Kalau gini, ini kan diketemukan di tempat pembakar kayu bakar itu tuh. Berarti kan ini udah benar-benar tidak dirawat. Gitu kan? Udah benar-benar karena tidak dirawat, karena ya Mak mau ngapain lagi gitu kan, sudah tidak menenun lama banget, sudah puluhan tahun gitu kan. Ya daripada lamun bahasa Sunda mah heurin gitu kan di rumah, ya udah berenang sama anak cucunya mungkin ditaruh di tempat kayu bakar gitu kan. Nah itu kan nggak dirawat gitu kan. Ya saya bawa pulang ke Majalengka, ya saya bersihkan gitu kan. Saya juga pakai istilahnya ya biar bahasa Sunda mau herang deui teh gitu kan. Saya pakai minyak khusus, minyak kelapik gitu kan. Tapi kalau dia belum bisa menenun, berarti kamu putri. Nenek kamu bisa nenun, nenek saya nggak bisa nenun. Iya.
Iya loh. Sekarang gini loh, batik dan tenun itu adanya di mana? Kan ada kerajaan-kerajaan kan. Berarti kamu putri harus bisa nenun. Kalau kayak gini susah dipelajari. Kan ada yang ngajarin. Belajar dulu sama nenek, mumpung nenek masih ada, minta diajarin dari sekarang. Kan ini warisan bukan warisan keluarga kamu lagi, udah warisan budaya, udah warisan Sumatera Utara. Berarti ulos ya. Itu masih banyak. Dukung mahal-mahal. Tapi sekarang harganya merosot karena Pandemi jadi berapa? jadi 500 gitu. Yang paling bagusnya sekarang 500. Padahal dulu sejutaan. Oh, nanti boleh nitip ya. Itu kan juga pakai manik-manik, tapi kalau ini polos ya, Bu. Ya, ini kalau buku apa ya? Bukan buat rebabnya. Lumpur. Hah? kapas Buat kapas. Buat kapas. yang halus tuh. Terus kalau ini dipakainya buat acara Kalau di kami itu tradisinya minggu itu apa? Kalau ke kebun, ke sawah itu buat gendong bambu, buat gendong anak. Kalau yang ini ya, kalau yang karembong, Oh, buat atas kesenian ini. petani, ibu-ibu tani kan nggak kuat, nggak digendong atau gendong anak. Tapi kami juga ada yang sakralnya, namanya buah herarang. Itu yang disakralkan di kami. Jadi untuk apalagi untuk yang telah dari kerajaan raja-raja gitu kan, misalkan kalau di sini kan masih ada kerajaan kan, Sumedang masih ada. Nah itu meninggalnya Kayak harus dari pakai buah kampungan sama yang di syarat itu udah nggak bisa diganggu Urusan yang di itu ya. pakai, kalaupun nggak ada dua lembar gitu ya untuk meninggal, ya minimal sejengkal aja yang syarat masuk makro banget. ya. Nah sama aja lah diulos juga kan, makanya dia jadi mahal. Enggak sama yang buat Kan yang di sana lebih menghargai. pabrikan beda ya. Beda. Mereka yang kurang Sumatera nggak apa-apa beli mahal. Terus saya mencintai tradisi ya. Nah di kami belum sampai situ. Berarti benang tapi Makanya kan ini mau disatukan gitu biar ya. punah juga kan karena ini. Makanya lestarikan aja kan udah lestari. Tinggal Ngerti Ibu hebat ya bisa nemuin ini. lebih sedikit memanfaatkan situasi. Nah, saya juga saya kalau ditanya, nggak tahu saya juga bisa nemuin. Saya kan dari Majalengka, bukan di Ciamis. Malah saya asli Bandung. Bingung kan saya juga Saya bingung. juga ya. orang Banjarsari, aneh. Tuh, itu Dari tadi pertanyaan belum kejawab. ini orang ini orang tempat ini terbukanya dia kaget-kaget. Saya juga kaget ya. Gitu ya, itu mah kan. Udah ini. Neneknya penenun. Harus ada penerus. Keren ya. Ada. Ngajuin pewarisan. Jauh Sumatera. Sumatera Utara tuh. Satu kalau Ke Parpurnya si Asli. keren kan. Oh, ini bukan dari Banjarsari bukan. Ini yang Banjarsari. Kamu harus belajar tenun. Saya kalau Mama bisa tenun. Enggak kayaknya. Masa mau putus? Netes. Masa kamu mau putus di situ? Titis, netes. Ya enggak. Orang-orang berjuang bertahun, saya berjuang bertahun-tahun 7 tahun untuk mengembangkan tenun. Tapi bukan orang tua sendiri kan yang menenun, memperjuangkan orang. Kamu yang nenek kamu sendiri, Oh, ya enggak harus ada. dengan hati. Ya cuman kalau Banjarsari lebih ke udah zaman sejarahnya kayak makam. Tinggal di mana? Situs. Dari Bandung, Terus paling aja. Tapanuli.